Assalamualaikum warahmatullahi dan hai kepada semua. Terima kasih kerana telah berkunjung ke satu-satunya channel Inas Irma. Sebelum kita lanjut ke video seterusnya, dipohon kepada anda untuk like, subscribe, komen dan share video ini sekiranya bermanfaat. Tanggal 10 Zulhijjah semakin menghampiri. Setiap tahun pada tanggal ini, semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari ini, umat Islam sangat disunatkan untuk menjalani ibadah kurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibahagi-bahagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Apakah sebenarnya ibadah kurban itu? Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah kurban dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Al-Hajj 36. Keutamaan ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang berserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia merupakan pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum berkurban. Menjalani ibadah kurban hukumnya ialah sunat muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukum makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan 2 kambing kibas yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu menyembelihnya. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal, yakni tanggal masuknya bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berkorban adalah dalil bahawa ibadah kurban ini sunnah, bukannya wajib. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anh bahawa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Hikmah menjalankan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Idul Adha, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Binatang yang diperbolehkan untuk ibadah kurban. Binatang yang boleh untuk ibadah kurban adalah terdiri daripada unta, sapi, kerbau, dan kambing. Binatang selain dari 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Surah Al-Hajj 34. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik jantan atau betina. Ini sesuai dengan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anh berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jadza, yakni berumur 1 tahun." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anh, "Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai jadzah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berkurbanlah dengannya." Hadis Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jadza." Lakukanlah ibadah kurban dengan syarat-syarat berikut. Binatang yang ingin dikorbankan perlulah bebas dari aib, yakni cacat. Karena itu, tidak boleh berkorban dengan binatang yang aib seperti berikut. Binatang yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Binatang yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Binatang yang sumsum tulangnya tidak ada kerana terlalu kurus. Dan binatang yang cacat, iaitu yang telinga atau tanduknya sebahagian besar telah hilang. Adalah tidak mengapa menjalankan
ibadah kurban dengan binatang yang tidak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebahagian telinga, atau yang tidak ada sebahagian besar bokongnya. Waktu penyembelihan hewan kurban. Untuk ibadah kurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari Idul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana sahaja yang termasuk hari-hari tasyrik, baik malam ataupun siang. Setelah 3 hari tersebut, tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Abu Burdah berkata, pada hari nahar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban di hadapan kami. Beliau bersabda, barang siapa solat sesuai dengan solat kami dan menghadap ke kiblat kami dan beribadah dengan cara ibadah kami, maka ia tidak menyembelih kirban sebelum ia solat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum solat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah solat dan khutbah, sesungguhnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah disunatkan bagi orang yang berkurban untuk memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Alhamdulillah, insya-Allah pada tahun ini saya akan menjalankan ibadah kurban. Bagaimana pula dengan Anda? Andai video ini bermanfaat, dimohon untuk di-like, di-subscribe, di-komen, dan di-share. Terima kasih kerana telah hadir di satu-satunya channel Inas Irma. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian.